Hai, saya Marta Suherman. Jadi di video saya sebelum-sebelumnya kalau teman-teman pernah perhatiin di tahun 2012 akhir atau 2013 awal, itu ada video mengenai underwater photography. Nah, itu saya dapat pertanyaan banyak banget dari teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai underwater photography. Nah, underwater photography ini memang salah satu genre yang masih sedikit banget pemainnya. Jadi genre ini masih tergolong unik, tapi karena peralatan yang cukup mahal yang diperlukan, jadi banyak orang yang masih berpikir untuk terjun ke dalam underwater photography. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas, mungkin nggak sih kalau underwater photography itu difoto atau dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Pertanyaannya kemudian adalah, gimana caranya untuk melakukan underwater photography? Yang pasti kita akan membutuhkan housing, jadi housing untuk kamera kita sendiri. Nah, harganya berapa sih untuk membeli housing? Nah, housing itu relatif cukup mahal, karena biasanya harganya itu bisa seharga body kamera itu sendiri, bahkan lebih mahal dari body kamera yang kita gunakan. Nah, setelah itu skill yang dibutuhkan adalah menguasai scuba atau freediving. Paling nggak kita menguasain peralatan yang dibutuhkan untuk underwater photography. Jadi, kalau buat teman-teman yang mungkin masih sedikit fobia dengan air atau belum bisa berenang gitu ya, itu memang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Karena di dalam air itu memang kita membutuhkan ketenangan. Ini sangat berpengaruh dengan proses pernafasan di dalam badan kita. Kembali mengenai pembahasan alat nih, mungkin teman-teman bertanya-tanya mungkin gak sih ada peralatan yang bisa membantu pemotretan underwater tapi investasinya cukup murah. Jadi waktu dulu pertama kali saya belajar, saya juga menggunakan peralatan yang relatif murah, yaitu di kapak. Jadi di kapak underwater housing ini terbuat dari plastik, tapi memang secara pengoperasiannya berbeda safety-nya pada saat kita melakukan dengan housing underwater yang proper. Karena di sini kalau kita menggunakan di kapak ini dia seperti snorkeling ya, housing snorkeling. Jadi dia hanya bisa sampai 5 meter, jadi bisa dibawa turun sampai 5 meter. Tapi kalau housing yang proper kita bisa bawa jauh lebih dalam lagi. Dan di sana biasanya ada warningnya kalau misalkan kamera kita ada bocor atau ada leaking air gitu ya. Jadi kita ada warning, jadi dia akan nyala lampunya gitu ya, dan itu membantu supaya kamera kita tidak rusak nantinya. Dan kemudian hari ini saya kebetulan nih dapat kiriman. Jadi dapat kiriman mungkin buat teman-teman yang ingin memotret underwater dengan menggunakan smartphone. Jadi saya dapat kiriman dari Divesea, namanya adalah Divevault. Jadi kita akan coba unboxing yang satu ini. Nah, ini si Touch 3 Pro, ini dari Divevault ya. Di sini ada tulisannya ya, tulisannya itu dia untuk waterproof 30 mm atau 262 feet. Jadi ini real underwater touchscreen housing. Nah, dan ini kebetulan yang dikirim adalah sesuai dengan smartphone yang saya gunakan, yaitu iPhone 11 Pro. Jadi dia tersedia untuk beragam smartphone yang akan kita gunakan. Kita coba unboxing ya. Kita coba buka apa sih isinya. Nah, ini dia. Wow. Ini kokoh banget desainnya ya. Jadi nggak kayak housing yang plastik yang sembarangan gitu. Tapi ini proper sekali. Kita coba lihat di dalamnya ada apa lagi sih. Nah, di sini ada apa ini? Buku panduan ya, buku panduan cara pakainya. Nanti kita baca. Kemudian ada beberapa kabel-kabel. Oke. Nah, ini mesti dibaca nih, quick start guide. Dan juga apa ini? Ini ada warranty card. Jadi ini ada garansi. Kemudian box yang kedua, wah, apa nih ya? Kita coba buka ya, apa sih isinya? Wow, ntar aku coba keluarin ya. Nah, di box satu lagi ini ada 3 macam seperti ini. Ini kebutuhannya untuk
iPhone 11 Pro, ada tulisannya tuh di atas, iPhone 11 Pro. Oke, ntar kita coba cari tahu bagaimana cara ngerakit ya, karena saya juga belum pernah coba nih. Nah, aku coba ya, ini buka. Jadi ini bentuknya kayak gini. Ini kita buka sininya dulu. Terus ini di dalamnya ada supportnya. Jadi kita mesti keluarin dulu. Oke, nah ini supportnya dikeluarin. Nanti kameranya atau smartphone kita nih akan masuk ke dalam sini. Oke, kita coba ya. Dan ini bagian depannya. Nanti kita pencet-pencetnya di sini. Nah, kemudian nih ternyata ada beberapa pilihan yang berbeda-beda nih. Aku juga baru tahu ternyata ini ada untuk iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan yang ini untuk iPhone 11 Pro Max. Karena aku punya kebetulan yang Pro Max, jadi pakainya yang ini. Jadi ini nanti taruh di sini. Kira-kira seperti itu. Lalu nanti kita masukin, jadi kita akan masukin ke dalam sini. Kita coba ya. Nah, sebaiknya nggak ada cover depan smartphone kita kan kadang-kadang suka dilindungin tuh ya pakai protektor. Nah, sebaiknya jangan pakai protektor. Ini nggak pakai protektor. Jadi kita masukin sini, nanti kita tinggal lock. Jadi kita harus press bener-bener dalam, kemudian sampai kita putar sampai rapat. Jangan sampai ada celah sama sekali. Oke, kita putar ya. Ini juga sebelah lagi. Kita putar kencang. Nah, di sini jadi posisi kameranya dari sini. Makanya semua smartphone itu bisa, jadi tinggal beda di holdernya aja. Oke, nah kira-kira nanti pegangannya kayak gini. Jadi ada gripnya, ada hand gripnya seperti ini. Dan kemudian ini masih bisa touchscreen, tapi memang harus agak lebih dalam tuh, karena dia cukup dalam, cukup tebal ya. Jadi nggak bisa sembarangan kena, misalkan kalau kita simpen di tas atau apa mungkin tersentuh-sentuh, ini agak lebih dalam, jadi nggak setipis housing smartphone yang biasanya. Kemudian kalau saya pilih kamera di sini agak lebih dalam. Oke. Kita coba record video. Nah, ini memang yang enak gripnya ya. Gripnya tuh enak banget. Jadi pegangannya kayak pegang kayak pegang kamera, ada gripnya gitu. Oke, unboxing Divefolk dari Dives Indonesia sudah selesai. Jadi ini buat teman-teman yang ingin belajar underwater fotografi supaya nggak gampang slip nih. Enak banget ini dipegang di tangannya karena hand gripnya memang pas banget di tangan. Mungkin dari touchscreen butuh sedikit effort ya, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan touchscreen yang cukup tebal seperti ini. Dan kalau menurut saya memang ada segi safety-nya juga, karena kadang-kadang kalau kita menggunakan housing smartphone yang layarnya itu tipis, biasanya memang gampang kepencet-pencet. Jadi gampang kepencet-pencet, ada kalanya ketika kena air aja dia mulai kesentuh, lalu kemudian dia bisa ngerekam sendiri sehingga baterainya bisa cepat habis. Jadi ini ada benefitnya juga dari touchscreen yang cukup tebal. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut, silahkan cek ke Instagramnya Dives Indonesia atau cek di websitenya Dives Indonesia. Buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.